Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan bahas tentang public speaking. Ya, jadi materi sudah dikirim lewat WA group ya, Mbak Rina. Ya, jadi disclaimer dulu. Saya tahu di sini banyak yang sudah profesional sebagai public speaker ya. Teman di sini juga ada beberapa yang betul-betul baru. Gitu. Ibu rumah tangga juga ada atau bapak-bapak yang tidak menggeluti public speaking. Nah, jadi untuk materi ini saya dasar sekali. Ya, inilah pembelajaran diberikan pada pelajaran dasar tentang public speaking. Tapi nanti sisa-sisa lanjutannya akan saya masukkan pelan-pelan secara bertahap pada WA Group selama seminggu. Untuk lanjutan yang lebih dalam, untuk masuk ilmu NLP-nya, nanti akan di bulan depan ada NLP Public Speaking. Ya, tetap lanjutan dari sini. Oke, ini aja dia. Jadi dasar-dasar public speaking itu adalah bagaimana setiap orang pasti bisa berbicara, ya. Pasti bisa berbicara, tapi belum tentu bisa mampu membicarakan secara mudah yang menarik di depan umum, gitu ya. Nanti main game juga, inner game juga akan menyempurnakan materi ini. Kita akan nanti ada materi inner game ya. Berbicara di umum merupakan suatu kemampuan atau skill yang dapat dipelajari. Nah, ini berita baiknya, dapat dipelajari. Ya, tekniknya dapat dengan mudah dipelajari dan sudah menjadi hal umum yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Nah, jadi banyak orang tidak terbiasa. Jadi arahan kita aja bagaimana kita terbiasa ya. Gak apa-apa kesalahan, nggak apa-apa dengan segala kesulitannya, dengan segala kesempurnaannya. Yang penting kita memulai. Ya, it must be the first time. Ya, saya sendiri dulu waktu pertama kali tampil di depan kelas ya, itu lihat papan tulis tuh black gitu ya. Semuanya hitam gitu, hilang. Tapi habis itu sebentar hilang. Nah, itu begitu ketakutan pertama, tapi habis itu lewat. Ya, nah, jadi ternyata berbicara di depan umum itu banyak manfaatnya ya. Bahkan termasuk ranah yang tidak resmi sekalipun ya, rapat RT ya, ibu-ibu arisan, memimpin doa pembukaan ya, atau nanti menyambut pengantin dan sebagainya ya. Jadi berbicara di depan umum tantangan tersendiri ya untuk kehidupan pribadi, sosial ya, termasuk profesional pekerjaan kita ya. Jadi nggak apa-apa di sini yang sudah terbiasa, yang belum terbiasa kita akan mulai dari awal ya. Semua intinya bagaimana yang kita informasikan itu mudah diterima oleh audiens ya. Bukankah tujuan awalnya adalah audiens mengerti, mendapat pemahaman apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, jadi umumnya orang yang pertama kali belum pernah sama sekali itu menegangkan, begitu menakutkannya ya. Jadi sebenarnya kita sudah mulai tuh, sadar atau tidak sadar, waktu kita SD ya, kita hafalan atau deklamasi ya, membaca puisi itu sebenarnya kita sudah public speaking ya. SD kita sudah dapat, jadi tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Kita latihannya di depan kaca, diulang-ulang gitu ya. Jadi salah bukan saat kita organisasi di SMA atau persiapan sidang skripsi di kuliah, enggak. SD pun begitu maju ke depan itu sudah public speaking ya. Bersyukur yang pernah jadi ketua kelas ya, maju. Bahkan saat dihukum pun oleh guru mungkin udah dasar-dasar public speaking ya. Apapun terjadi, lama-lama kita udah di depan. Lihat anak SD itu kadang-kadang ngomong udah di depan kelas itu udah santai gitu ya. Ya. Nah, jadi ini ada definisi, nanti silakan dibaca aja ya untuk menghemat waktu. Nah, kita lihat metode-metode dasar ya. Ada 4 jenis ya public speaking ya. Pertama adalah impromptu ya, atau ad libitum ya, bahasa TV-nya, dunia siaran ya. Ini adalah metode yang spontan ya, nggak ada persiapan, nggak ada tulisannya. Kita tiba-tiba ditunjuk ya. Eh, kamu kan sebagai tertua maju nih gitu ya, atau gini, mimpin doa ya, atau yang lain nggak ada yang mau, kita laki-laki sendiri maju gitu kan ya. Nah, itu
secara spontan, ya, tampil secara mendadak, tiba-tiba kita maju. Nah, ini yang kita harus persiapkan kapanpun, gitu ya. Nah, jadi impromptu ini kalau dalam siaran disebut ad libitum, ya, tanpa naskah, ya. Kelebihannya adalah kita bebas mengungkapkan ide gagasan, ya, datangnya secara spontan, asik. Kalau yang biasa, kalau yang menguasai situasi, kalau yang bisa menyampaikan kontennya. Kalau yang nggak biasa, walaupun udah biasa sendiri berdoa, sendiri bicara, tiba-tiba hilang, bisa seperti itu. Ini cuma nggak perkara tidak biasa aja, bisa dan tidak biasa ya. Nah, dan keuntungannya kalau kita impromptu ini dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya karena spontan ya. Saat ini saya bicara ini bahagia sekali, kita bersyukur ya. Bisa menghadiri acara ini dan bisa berjalan ya, kita doakan bisa berjalan sampai akhir gitu ya. Nah, sampai sampai ini kan kita terus berpikir tuh, habis ini saya mau mengucapkan kata apa, habis ini kita mengucapkan kata apa gitu ya. Nah itu terus berpikir, asik ini ya, spontan ini asik ya. Cuman itu tantangan ya. Nah, cuman masalahnya ya kalau kita tidak siap atau kita tidak menguasai metodenya atau mengenai konteksnya, dapat menghasilkan kesimpulan yang masih mentah. Beda kalau yang tadi desain, nanti akan berikutnya ya. Gagasan juga kurang sistematis karena spontan ya. Jadi seperti itu. Ya, ini kalau yang teknik pertama. Jadi kita spontan disebut dengan impromptu atau ad libitum. Ya. Nah, yang kedua disiapkan naskahnya atau manuskripnya. Ini biasanya acara resmi. Ya, nah ini public speaking paling gampang. Ya, semua. Ya, nggak usah perlu ada ice breakingnya, udah ada protokolernya, ya, udah apa-apa. Kita tinggal datang, maju ke depan, bacakan, selesai, gitu ya. Seperti itu. Mau muka kaku, mau buka wibawa, nggak masalah, gitu ya. Mau bukan diri kita, seakan-akan kita proklamator ya, proklamasi. Nah, seperti itu boleh ya. Jadi mau baca naskah siapkan. Ya. Dan keuntungannya adalah metode ini bisa digandakan karena naskahnya sudah disiapkan, sudah dicetak. Jadi biasanya resmi seperti ini. Nah, ini nggak masalah kok seperti ini ya. Nah ini justru pekerjaan dari content creator ya, content provider yang nulis naskahnya gitu ya. Bahkan Presiden Soeharto 25 tahun belakangnya Yusril Ishraf Mahendra ya yang nulis seperti itu ya. Jadi memilih kata-kata dengan sebaik-baiknya ditulis ya, bisa diulang-ulang lagi, diperiksa lagi, salah ya. Oh ini kelihatannya kurang masuk ke pokok pembahasannya ya, penekanannya kurang ini. Oh ini terlalu boros, dihemat lagi gitu ya dan sebagainya. Terus keuntungan lainnya adalah waktu itu efektif dan tidak menyimpang. Tidak menyimpang ya. Kadang-kadang kalau yang tadi ya, kalau kita mau metode yang pertama lagi blank atau lagi ada pikiran, kita tiba-tiba kita nyerocos yang soal itu. Gitu ya. Nah, ini kita dengan metode naskah ya, manuskrip, dan ini biasanya acara resmi atau bisa juga diresmi-resmikan. Boleh saja. Gitu ya. Nah, kelemahannya adalah tidak terjadi interaksi atau sedikit sekali bahkan kadang-kadang nol gitu ya, dan kaku ya. Persiapan dilakukan lebih lama, tanggapan pendengarnya sukar untuk memenuhi pesan. Makanya kalau sidang-sidang resmi apa susah tuh ya, kadang-kadang ditampung dulu atau seperti beda tadi spontan ya, dia bisa jawab gitu. Mungkin juga kritis ya, mungkin juga jawabannya hati-hati, kritis, makanya jangan asal jawab. Jadi bisa juga diciptakan jumpa persnya yang betul-betul formal, misalnya seperti itu ya. Nah ini juga tantangan ini ya, memoriter atau hafalan ya. Siapa yang suka menghafal boleh pakai ini ya, asal jangan terlalu panjang ya. Nah ini cocok mereka yang mempunyai kemampuan hafalannya kuat, mengerti konten yang akan disampaikan dan mengerti frame dan strukturnya
ya. Jadi terstruktur dia bacanya. Jadi nggak sekedar hafalan mana yang mau ditonjolkan, mau ditekankan, ya. Nah, jadi di sini sudah dihafalkan, tapi metode kelebihan ya dan kelemahan, ya. Resikonya bisa lupa, ya. Ada distract apa-apa dia lupa sampai mana, gitu ya. Tapi itu untuk pemula biasanya. Kalau terus untuk dituntut menguasai susunan bahasa, ide, gagasan yang ada dalam teks, cocok mereka yang memiliki daya ingat tinggi, ya. Kemudian memiliki penambahan atau topik menarik sederhana, waktu yang digunakan menyampaikan tapi tidak terlalu lama, ya. Kemudian tidak disarankan oleh mereka yang kemampuan menghafalnya tidak kuat, daya ingatnya tidak terlalu tinggi, ya, tidak disarankan karena beresiko, ya, malah jadi kacau. Nah, audiensnya malah jadi kacau, jadi bahan omongan. Tapi banyak yang menyukai tantangan ini, ya, dia sudah hafal. Nah, mereka yang menjadi artis apa sudah terbiasa seperti ini. Mereka hafal skrip, ya, hafal naskah. Bagi mereka udah biasa. Bagi kita yang bukan masuk di dunia entertainment apa nggak biasa. Jadi banyak ada orang di luar sana yang sudah biasa dengan hafalan skenario. Dan ini mereka menyukai seperti ini, gitu ya. Dan tentu saja diulang-ulang untuk latihannya dan hafalan. Seperti kita kan pas menghafal puisi apa-apa, kita ulang-ulang di depan kaca. Nah, kemudian menggunakan extempore atau catatan, ya. Nah, ini paling banyak, ya. Di sini mudah karena kita menggunakan garis besarnya aja. Ya, kita catat apa bisa juga jadi yang bisa note-nya kecil atau kita hafal poinnya atau kita note-nya kita masuk di genggaman, kita nyontek dikit nggak apa-apa. Uh, Bukan hal yang dosa, ya, kita nyontek seperti bahkan kita saya sendiri dulu suka coretan di sini, nggak masalah, ya, kita nyontek begini nggak apa-apa, itu hal yang lumrah. Jadi bukan sesuatu yang masalah, bukan sesuatu dosa, ya, jadi boleh garis besarnya apa. Jadi kita bicara nggak apa-apa. Ada yang penting terus kita lihat checklistnya yang belum dibicarakan ini. Oke, gitu ya. Nah, ini asik seperti ini. Ini di tengah-tengah, ya, antara tadi bebas dengan yang sudah ada naskahnya. Yang penting kita menguasai secara keseluruhan, kemudian kita main di kerangkanya, main checklistnya, gitu ya. Pertama adalah sambutan, ya. Terima kasih kepada ini ketua ini dan beserta jajarannya, Bapak Ibu ini, jabatan ini beserta jajarannya. Nah, itu udah checklist tuh, ya. Namanya mungkin nyontek dulu. Nah, habis itu kita pembukaan apa-apa, terus poin berikutnya tentang uh, permasalahan umum, gitu ya. Poin keduanya tentang gagasan akan solusi-solusinya. Ya, grow, ya, contoh gitu ya. Ketiga adalah kita punya pilihan seperti ini, kita punya solusi segini, ya. Mungkin nanti setelah sekarang kan kita baru pembukaan untuk seminar, ya, nanti di seminar ini mungkin bisa kita diskusikan lebih dalam dan akhirnya nanti keputusan apa yang akan diambil. Nah, jadi kita bisa pembukaan untuk seminar. Nah, ini paling umum seperti ini, ya, paling umum. Jadi boleh. Jadi boleh tadi pakai salah satu dari 4 ini, gitu ya. Nah, sekarang kita tips nih untuk mengembangkan public speaking, ya. Perlu dicatat lagi bahwa di sini saya tahu di sini sudah banyak yang profesional, ya, sudah banyak profesional. Tapi di sini kita semua betul-betul ngulang dari awal, gitu ya. Kita dari awal. Nah, nanti sebagian nanti kita sedikit-sedikit meningkat di presentasi kita berikutnya, ya. Nah, pertama kali adalah untuk mereka yang pertama kali, ingat, demam panggung adalah hal yang biasa. It must be the first time. Biasa. Gitu ya. Saya sendiri cerita, ya. Pertama kali saya di depan kelas menjelaskan itu hitam semua. Pandangan hitam semua, ya. Nggak kelihatan itu tulisan di papan tulis. Tapi hanya pertama kali aja. Keduanya tekanan makin turun, penglihatan makin terang, makin menguasai diri. Jadi pasti pertama ketakutan akan yang pertama. Ya, demam panggung adalah hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Ya, jadi perasaan takut, gugup, ya, saat berdiri sendiri menyampaikan papasan, ya.
semua mata memandang dia gitu ya. Tiba-tiba semua terdiam. Ya kan sebenarnya terdiam itu kan benar kan? Orang memperhatikan kita tapi dia ter apa namanya tertekan oleh kediamannya itu ya. Jadi setiap hati-hati dia takut salah pengucapan. Ya, kemudian ada timbul demam panggung, kecemasan ya dan sebagainya. Takut yang disampaikan tidak sesuai. Belum lagi nanti kita nanti belajar inner game ya. Berprasangka ya. Ini gimana penampilan saya, ucapan saya. Nah, itu kita udah mengcancel, udah mendistract hal yang harusnya tugas kita adalah kita menyampaikan ya, bukan sibuk menilai diri kita sendiri. Tapi nggak apa-apa untuk awal ya. Jadi di sini emang maksudnya kita di sini untuk awal. Ya, jadi materi ini betul-betul kita dasar untuk public speaking. Ya, jadi persiapan yang baik, sempurna ya. Latihan terus menerus. Artikulasinya, tekanannya ya, kata-katanya nanti mungkin teksnya ada perlu direvisi, ulang-ulang lagi ya. Nah, ingat pengulangan jadi akan menurunkan rasa cemas ya, menurunkan tekanan ya. Habis itu menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi ya. Oke, tips kedua, percaya diri dan salurkan energi positif. Nah, ini kunci public speaking, percaya diri. Nanti akan saya ulang lagi. Begitu pentingnya percaya diri. Begitu pentingnya percaya diri. Nanti ada tipsnya lagi di belakang. Ya. Jadi pertama kali untuk yang pemula di public speaking udah ketakutan itu muncul. Nah, itu kan menurunkan kepercayaan diri kita ya, berbicara ya, menghantui ya. Bagaimana kita mengatasi menjuang-juang negatif, membuang-buang jauh ya energi negatif. Mereka kerasa, mereka ngelihat kita ya. Mereka ngelihat kita gugup, tangannya bergetar ya, ucapannya terbata-bata dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang asiknya adalah begitu kita berhasil menularkan energi positif, mereka akan terkesima sama kita, ikut aluran cerita kita. Itu disebut dengan menyalurkan energi positif ya. Mereka mendapat manfaat ya dari materi yang kita sampaikan. Gunakan kata-kata positif yang baik ya. Konten-konten yang tepat, yang kebutuhan yang mereka ingin dengar ya. Mereka datang untuk mendengarkan kita dan mereka ingin mendengar seperti itu ya. Nah, itulah kita perlunya tahu audiens kita seperti itu. Kemudian lakukan interaksi dengan peserta ya. Selamat pagi, boleh sebagai ice breaking ya. Hari ini misal tadi macet ya. Boleh bagaimana perjalanan sampai hari ini, mudah-mudahan semua sehat ya. Sudah makan belum? Dan sebagainya, itu interaksi gitu ya. Jadi gagas-gagas itu ini untuk menarik perhatian, kemudian kabarnya gurauan ringan, memberi pernyataan ya. Kalau beberapa training apa-apa kadang-kadang selain interaksi ini dia melakukan ice breaking juga. Seperti tadi saya sampaikan, ice breaking mungkin tidak diperlukan pada acara-acara resmi ya. Itulah. Boleh juga kita menceritakan pengalaman pribadi kita. Ya, habis itu kita sampaikan, saya akan share pengalaman pribadi saya ya. Mudah-mudahan banyak yang sama dan banyak bermanfaat. Ya, kita juga nanti bisa janjikan manfaatnya apa sih setelah ini ya. Saya juga nanti boleh dong dapat feedbacknya gitu ya. Nah, kemudian pertimbangkan penampilan ya. Kemudian dari seluruh yang penting itu, jadi dress to kill istilahnya ya. Jadi itu juga dilihat dari kondisinya. Dari kondisinya dress to kill itu ya. Kita lihat situasinya, kita pakai dress yang seperti apa sih gitu ya. Saya sendiri ada beberapa, tapi kadang-kadang dress itu diatur juga ya, diatur juga. Kadang-kadang kita punya dress itu sudah diatur sama sama apa namanya hostnya, supaya kita tidak boleh melebihi pembicara utama. Pernah saya seperti itu gitu ya, seperti ini gitu. Bapak jangan pakai jas gitu ya, pakai baju tangan panjang aja gitu loh, gitu loh. Ya tentunya ada pembicara utama pakai jas, semua pakai jas, saya cuma pakai itu diatur supaya ini saya tidak boleh melebihi dia
gitu kan, saya pendamping gitu ya. Mungkin takut emang bobotnya mungkin lebih tinggi, tapi secara penampilan Bapak itu bisa bisa diatur, itu host yang mengatur. Nah, tapi secara umum kita memperhatikan penampilan kita sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan audiens kita ya. Apakah audiens itu resmi, ya pakaian kita resmi. Ya, langkah kita juga jalan ya resmi, ya penampilan gesture tubuh kita resmi. Nah, beda kalau untuk anak-anak alay, beda lagi ya. Untuk anak-anak remaja atau anak SD beda lagi gitu ya. Kalau mereka itu tahu apa yang kita sampaikan, mereka senang atau enggak. Kejujuran itu mereka lebih lebih natural untuk anak-anak yang kecil itu SD ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan penampilannya kita. Kalau perlu kita tahu dulu audiens ini siapa gitu ya. Mereka pakaiannya seperti apa dan sebagainya. Kita posisi di mana? Atau bisa jadi kita di karpet semuanya, lepas sepatu dan sebagainya. Nah, diulang lagi ya tentang percaya diri. Percaya diri adalah paling penting dalam public speaking ya, karena keyakinan untuk sukses mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam hal ini adalah public speaking. Itu paling kelihatan ya. Kunci dari public speaking adalah percaya diri. Ya. Untuk percaya diri selain tadi latihan ya, kita harus selalu positive self talk ya. Saya bisa melakukannya dengan lancar ya, insya Allah mudah ya, mudah, lancar. Nah, jadi yang kita self talk adalah kelancaran, bukan ketakutan ya, gitu loh. Terus, nah ini dia, kita mulai memanage emosi kita ya, fokus kita, ya, jangan terintimidasi oleh audiens. Ya, audiensnya ada yang ngobrol di sana ya, kita nggak bisa terintimidasi, hilang fokus kita, nggak boleh seperti ada yang ngobrol, ada yang ikut ribut sendiri gitu ya, ada semua ini ya. Jadi kita harus selalu menganggap diri kita oke dan pantas untuk berdiri di depan mereka berbicara, nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tidak boleh ada ketakutan dibandingkan dengan public speaker lainnya ya. Ini gimana nih dibandingin dengan speaker sebelumnya setelahnya ya. Pakaian saya aja udah kalah nih ya. Terus materi saya kelihatannya biasa-biasa aja, bahwa itu wah ya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kita yakin dengan porsi kita, dengan waktu kita, kesempatan kita, itulah yang kita kuasai. Oke. Nah kemudian kerjaan diri saya hanya ada 2 cara. Latihan, 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 latihan. Ya. Kemudian jam terbang. Ya. Pastikan kita dapat kesempatan sesering mungkin, sebanyak mungkin, termasuk anak-anak kita ya. Nah gunanya adalah kalau anak-anak kita ikut organisasi ya, OSIS ya, SMP SMA, mereka sudah terlebih dahulu jadi public speaker daripada yang enggak ya. Wah, mungkin nanti ujung-ujungnya sama ya, tapi mereka sudah duluan gitu. Nanti yang lain bisa aja ngejar. Ini karena semua dua ini, latihan dan jam terbang ya, latihan jam terbang gitu ya. Nah, kepercayaan diri ini nanti ada tipsnya ya, bagaimana lanjutannya dari kepercayaan dirinya ya. Yang jadi, tapi saya dari awal aja, bagi mereka yang pemula, supaya percaya diri tinggi, mulailah dari materi yang kita kuasai. Oh, udah pasti percaya diri kita tinggi. Beda yang baru, dikasih materi, kita harus belajar, banyak pertanyaan nggak jelas, nah itu rendah ya. Jadi untuk tipsnya untuk yang baru adalah gunakan materi yang kita kuasai, bidang kita gitu ya. Nah kemudian teknik vokal ya, volume. Jadi pastikan audiens bisa mendengarkan suara Anda dengan jelas dan nyaman. Ya, ini ada hubungan juga, bisa tanggung jawab sound engineer-nya dan lain sebagainya, mic-nya ya dan sebagainya ya. Kemudian pacing ya, speed-nya ya, menentukan gaya ya. Jadi kalau untuk anak yang posisinya remaja ya, muda itu, kita gunakannya kecepatan lebih cepat ya, bergairah ya, mereka tidak bosan. Beda dengan audiens kita yang usianya lebih tua ya, lebih lanjut ya, justru kita mesti pelan ya, cara berpikir juga pelan ya. Jadi pastikan materinya juga ringan supaya mereka terhadap materi yang kita sampaikan sekarang paham, sebelum kita lanjut ke ucapan kita berikutnya paham.
berikutnya paham. Nah, itu maksudnya kita pelan ya. Jadi kita tentukan audiensnya seperti apa. Nah, pacing itu dari situ. Oke, ya. Nah, kemudian artikulasi juga ya. Ya, artikulasi itu harus jelas. Ya, kadang-kadang ada kata-kata yang tidak jelas. Ya. Jadi jangan sampai audiens itu apa gitu ya. Jadi ada beberapa kata-kata mirip, terutama bahasa Inggris atau bahasa daerah apa-apa yang mirip itu jangan sampai mereka salah arti. Oke, dan intonasi ya. Intonasi datar akan membosankan, gunakan energi penuh. Nah, kunci dari teknik vokal ada power ya, speed and power ya. Kapan kita pakai speed rendah tapi tetap pakai power ya. Kapan kita pakai speed tinggi tapi tetap pakai power gitu ya. Gunakan tekanan pada kata-kata yang harus ditekan. Ya, nanti kita banyak main di linguistik ya. Nanti di bulan depan bagaimana kita menggunakan jeda ya. Bagaimana kita menekankan kata setelah jeda dan sebagainya nanti lebih dalam ya. Ini tentang teknik vokal. Jadi kita nggak boleh datar gitu ya. Udah orang ngantuk. Ya, kemudian ekspresi dan gesture ya. Jadi penting untuk menunjang visual dan tampilan kita ya. Ya, pastikan tampilan kita menarik dan tidak membosankan ya. Seluruh komponen. Jadi wajah nih digunakan gitu ya. Kayak saya nih ya. Mata ya, mulut, telinga gitu kan. Sampai begini, ucapan, senyuman, tangan. Nah, itu digunakan semua gesturnya. Ya, apalagi sekarang dimudahkan ya. Kita cuma modelnya saya kan duduk nih begini. Ya, gitu. Beda lagi berdiri ya, berdiri bagaimana saya berdiri kokohnya, maju sebentar ke kiri, ke kanan. Nah, itu juga digunakan. Nah, ini karena cuma ini saya manfaatkan yang bagian atas seperti itu ya. Nah, ini adalah kita untuk bahasa tubuh dan semua untuk apa namanya mengajak audiens untuk melihat ya secara bahasa tubuh. Ya. Juga meningkatkan kepercayaan diri kita, gitu ya. Nah, kepercayaan diri rendah juga ketahuan dari gestur tubuh kita. Apa ya, terus apa-apa, terus kita nggak yakin, kelihatan dari tekanan semua. Kalau kita nggak yakin itu udah kelihatan. Dari kata-kata juga ya. Kalau iya sih, nah itu udah bahasa-bahasa nggak yakin tuh. Tapi kita udah belajar linguistik ya. Nanti kapan-kapan kita perdalam lagi ya. Nah, jadi apalagi nervous seperti itu. Nah, untungnya adalah banyak perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis atau grup-grup ya yang mensupport mereka yang untuk pertama kali public speaking. Bersyukur ya kalau ada di komunitas mereka ya, ayo semangat gitu kan ya. Gini. Nah, jadi boleh dia menyatakan, aduh saya nervous sekali nih karena ini pertama kali saya tampil di depan umum. Itu zaman sekarang bisa divideokan ya, nanti setahun kemudian dia sudah di peserta pertandingan. Nah, itu seperti itu dimanfaatkan ya, tampilan-tampilan seperti itu. Jadi lama-lama menguasai. Nah, nanti tantangan berikutnya adalah audiens yang berbeda di luar komunitas ya. Gitu kan. Kayak saya tuh audiens berbeda, lama-lama saya udah biasa dengan audiens yang berbeda apa-apa, termasuk anak SD sekalipun gitu kan ya, termasuk anak TK sekalipun, termasuk dulu ngerasain ya di atas 50 gimana sih, di atas 100 gimana sih, di atas 500 gimana sih, di atas 1000 gimana sih. Ya gitu loh, nggak pernah di atas 1000 ya, plus minus 1000 ada seperti itu rasa. Nah, tapi habis itu biasa sama aja, ternyata sama aja ya, emang ketakutan awal aja, jadi ketakutan awal aja seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalau geser nggak yakin tuh banyak gitu ya, gitu ya, kebanyakan kan seperti ini ya. Ini kan geser-geser nggak yakin, geser berbohong, apa, nah, gitu loh. Itu hindarin seperti itu, ya. Kemudian pastikan geser terkontrol, ya. Nah, terkontrol, ya. Untuk pemula, kalau belum bisa kontrol, diam di tempat, kakinya dipaku. Untuk pemula, jangan jalan-jalan dulu ya, paku, gini, latihan kita ngomong, tangan aja, tangan seimbang. Gitu ya, tangan seimbang. Nanti baru boleh ya, tangan seimbang itu untuk pemula. Supaya kita bisa mengontrol gitulah kiri kanannya seperti itu ya. Dia di tempat cukup untuk memainkan gerakan tangan saja.
Nah, dan komunikatif ya. Berbicara panggung sebenarnya bukan tentang Anda, tentang audiens. Jadi kita audiens itu perlu informasi kita sampai. Jadi bukan tentang diri kita, tentang audiens. Siapa audiensnya? Apa yang ingin mereka tunggu dari ucapan kita? Apa yang ingin mereka dapat? Kepuasan apa yang seperti itu ya. Nah, dan yang penting nomor 2, siapa audiensnya? Ya, dari kalangan apa? Demografinya apa? Kalau perlu ada tingkah lakunya apa? Nah, ini kita perlu ya, seperti itu. Yang di depan itu duduknya siapa saja, yang di belakang itu siapa aja, atau ada yang apa itu macam tentang audiens lah. Kita menang sebelum perang lumayan ya, dapat 15% informasi, udah menang 15%, udah lumayan daripada blank sama sekali. Sama seperti kalau kita mau negosiasi, siapa nih dia kesukaannya apa, rokoknya apa, kopinya apa, duduknya di mana, ngadepnya di mana, seperti itu ya. Gaya bicara seperti apa, itu kan kita bisa nyontek yang dapat informasi dari sekretarisnya atau dari informan kita dari internal perusahaan ya. Nah, kemudian paling penting adalah kita biasa menyapa dan memberikan pertanyaan gitu ya, untuk tadi komunikatif ya. Nah ini contoh ya. Jadi kalimat kalau audiens kita ngomong makin spesifik, dia akan semakin dihargai. Apalagi kita menyebutkan namanya ya. Gitu loh. Selamat datang mahasiswa semester 3 jurusan komunikasi Universitas Indonesia. Wih, gitu kan. Mereka berarti kita betul-betul masuk ke mereka karena spesifik, nggak hanya Universitas Indonesia saja, gitu ya. Ini jurusan komunikasi, enggak, semester 3 gitu kan. Dengan komandan tingkatnya adalah Mas, nah, seperti itu. Dia udah tahu. Seperti itu ya. Oke, boleh juga bahas apa kabar, sudah sarapan belum, gimana, masih semangat dan sebagainya. Sekali-sekali humorkan, selipkan humor ya sebagai penyegar. Nah, itu kita punya gaya. Ya, tapi sekali lagi disesuaikan dengan audiensnya, disesuaikan situasinya. Tadi kalau emang resmi kan enggak ya, resmi enggak. Kita lihat juga bagaimana public speaker yang lainnya juga. Kalau public speaker enggak hanya kita sendiri, gitu ya. Oke, nah ini tambahan lagi, kenalin tujuan audiens dengan baik. Apa materi yang ingin disampaikan? Ya, manfaat apa yang audiens akan dapatkan jika mengikuti materi kita ya. Siapa audiens kita tadi ya? Siapa, apa yang mereka butuhkan, siapa gitu ya. Siapa, atau mereka saat itu janjian pakai pakaiannya apa gitu ya. Jadi boleh aja. Ternyata mereka semuanya walaupun perusahaan ini mereka ternyata dibikinkan kaos dress code ya. Oh. Nah, kita tengah-tengah gitu lah. Apa resmi banget enggak? Jangan pakai dasi ya. Ini tapi mau pakai semijas di luar boleh atau betul-betul kaos juga boleh. Nah, tanya juga ya. Nah, speaker-speaker yang lain bagaimana penampilan yang selama ini mereka gimana? Ya, sarannya saya berpakaian seperti apa? Boleh seperti itu ditanyakan boleh. Seperti itu ya. Ternyata saya pernah ada sesuatu sekolah itu kepala sekolahnya nggak suka audiens speaker itu datang pakai jeans, ada seperti itu, dan saya udah dapat informasinya seperti itu gitu, ada sesuatu. Nah, itu kita penting seperti itu ya. Kemudian susun poin-poin penting yang ingin disampaikan, kita lama-lama kita terbiasa ya. Baik tadi materi yang secara spontan atau secara catatan ya atau formal apa-apa ya. Tapi karena waktu terbatas maka kita pilih poin-poin yang penting. Nah, ini checklist nih, persiapkan alat bantu jika diperlukan ya. Mungkin perlu pointer, mungkin perlu mic ya, headset seperti ini. Bagaimana cadangannya? Bagaimana baterainya? Ya, ini jika kita yang menyiapkan sendiri. Kalau enggak, kita tanya ke panitianya dan seperti itu ya. Kadang-kadang public speaker profesional atau penyanyi ya. Kayak Afgan ya, Afgan penyanyi bukan public speaker ya. Tapi dalam tanda kutip ini dia public speaking juga ya. Itu pernah kita undang di sekolah anak saya. Kebetulan punya ketua komunitas saya punya koneksi ke neneknya ya. Dia bawa Afgan itu bawa mic sendiri ya. Harganya 80 juta. Dia memastikan suara dia jernih. Mic itu cocok untuk karakter suara dia. Gitu ya. Saya kan juga
saya pemain band ya. Saya bawa alat saya sendiri, jadi boleh seperti itu. Ya, jadi saya tinggal colok. Karena saya tahu karakter alat musik yang saya mainkan, misalnya bass atau keyboard, itu boleh. Ya, kita boleh juga bawa cadangan ya. Bisa jadi dari apa namanya yang uh, laser pointer dari panitia rusak, kita saya pernah pernah oh pakai punya saya aja, oh terima kasih nah, baterainya juga saya punya cadangannya, itu boleh gitu ya. Kadang-kadang saya minta di sana disediakan apa aja, ada whiteboard nggak, ada spidol nggak, ada kertas nggak gitu loh, boleh nggak saya bawa properti untuk demo seperti itu, ruangan saya sebesar apa gitu ya. Nah, kalau ya sebenarnya saya mau nulis di sini tapi saya belum sempat. Kalau kita bisa mengatur ruangan, gunakan dan penontonnya masih memungkinkan, gunakan letter U ya, gunakan letter U ya. Tapi kalau ya sebenarnya yang kurang baik itu sebenarnya teater ya, karena energi kita nggak sampai ke belakang, nggak sampai ke belakang. Udah umum ya, belakang itu paling nggak jelas ya, paling paling gaduh ya, kecuali emang sound sistemnya bagus, semuanya bisa bisa diam karena satu orang suara langsung bergema, mereka nggak enak hati, boleh kalau seperti itu ya. Tapi umumnya di Indonesia kan nggak banyak seperti itu ya, nggak banyak seperti yang teaternya opera betul-betul jernih. Nah, jadi tantangan itu emang seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa menguasai situasi ya, misalnya cuman 50 orang atau 100 orang, tapi aula itu masih bisa kita atur, gunakan letter U, shape U. Ya, jadi kita bisa mendekati audience, kita sapa sekeliling. Yang jauh pun kita bisa datangin, energi kita dekat dengan dia. Kita salami, kita pandang apa kabar ya dan sebagainya. Kita tanya jawab tentang materi saya ya, atau saya suka bercanda ya, nggak sengaja begini, saya pikir mau nanya ya, oh itu di ujung sana gitu ya, mau nanya, oh nggak sengaja seperti itu. Nah kita mendekatkan dia. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kalau kita bisa sama waktu kita mau negosiasi kan, kalau kalau bisa kan kita mengontrol situasi ya. Kita kontrol situasi, kita mau negosiasi seorang deal bisnis, kita ke Starbucks ya. Kita sudah duduk duluan sehingga kita ngadep keluar, kok mereka duduk dia ngadep ke kita, di belakang kita dinding sehingga dia nggak ke distract. Nah, seperti itu. Ya, kita menguasai situasi. Kalau kita boleh seperti itu disarankan atau emang acara kita mengundang kita apapun kita menguasai sebanyak mungkin. Sosialnya seperti apa, backupnya seperti apa, gimana kalau mati lampu gitu ya. Nah ini banyak nih, ini hal teknis ya, hal teknis sampai sekecil-kecilnya gitu ya. Kuasai materi dengan banyak berlatih terus menerus ya, practice makes perfect ya, latihan. Ini ilmu NLP ya, repetisi, nggak ada cara, tapi caranya tadi dua ya, latihan atau praktek. Makanya biasain aja tampil gitu loh, biasanya tampil gitu ya. Saya SMP pun udah biasa lucu-lucuan ya, guru nggak masuk saya ngajar ke depan ya, teman-teman senang, lucu-lucuan pada apa, senang dengan penjelasan saya gitu, udah biasa guru. Kalau SMA senang, guru nggak masuk catat gitu kan, kuliah fotokopi dosen nggak masuk ya, kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya pertanyaan aspek nonverbal ya, volume, intonasi suara, jeda berdiri, gestur tubuh, kontak mata dan pakaian. Ya, nanti di NLP Public Speaking kita akan lebih dalam tuh ya, manfaat jeda apa, bagaimana intonasi suara ya dihubungkan dengan cara kerja pikiran sadar kita dan pikiran bawah sadar kita. Jadi intonasi itu lebih banyak di sana. Ya. Nanti ada beberapa justru yang nggak sesuai dengan teori di awal, gitu ya, di dasar-dasarnya. Gitu ya. Dan yang penting adalah percaya diri dengan kemampuan sendiri. Percaya diri aja. Ya. Kita sekarang dapat tugas materi ini bukan materi kita cari terus ya. Materi seperti apa sebanyak mungkin. Terus objection, hambat halangan apa, keberatan orang seperti apa, bagaimana menjawab keberatan itu. Nah, semakin banyak hal seperti itu yang kita ketahui, maka kita tingkat kepercayaan diri lebih tinggi. Cuman pastikan tes paling mudah adalah
untuk pemula, mulailah dengan materi yang kita kuasai. Sekecil apapun. Namanya juga memulai ya. Oke, jam terbang masih rendah. Cari kesempatan sebanyak mungkin untuk tampil berbicara di depan umum. Ya, kita kalau punya anak ya masih seperti ini, udah silahkan aja ya. Organisasi sekali-sekali maju ya. Berbicara mewakili keluarga gitu ya. Nggak apa-apa nanti, atau nanti ngomongnya poin-poinnya boleh kita kasih poin-poin, tapi nanti dia yang berbicara seperti itu ya. Komunitas, nah ini lebih baik dimulai dari komunitas yang dekat dan saling mendukung. Jadi enak kalau komunitas itu bisa kita bikin sistemnya gantian yang berbicara gitu ya. Dulu waktu saya masih kerja juga kita bikin seperti itu ya. Gantian berbicara presentasi apapun, hubungan nggak ada pekerjaan nggak apa-apa, tapi bermanfaat. Jadi kita ada Monday morning meeting itu selalu begitu ya, dikasih seperti. Nah, lama-lama tuh mereka jadi terbiasa. Anak teknik kan banyak yang kadang-kadang nggak biasa tampil, seperti beda sama marketing ya. Jika Korea berdiri mulai dari topik yang atau materi yang kita kuasai, ini penting. Nah, akar dari kesuksesan public speaking ada percaya diri. Percaya diri aja dulu. Gitu ya. Cuman bukan kepedean gitu ya, secukupnya. Kepedean tapi isinya nyimpang apa-apa, nggak diketahuan dia nggak nguasain, udah hancur semuanya. Jadi sesuai dengan ininya. Siapa audiensnya ya. Banyak berlatih, cocoknya. Nah, bisa jadi kita hanya cocok ke audiens tertentu. Udah gitu aja. Ya. Saya pernah ada public speaker teman saya. Oh bagus deh, kemana-mana pokoknya bagus deh, audiensnya riang gembira. Tapi begitu saya undang ke SMP anak saya, dia nggak bisa dia. Nggak, bukan saya itu. Saya nggak, entah gimana, pokoknya saya nggak pernah bisa tuh. Kalau ketemu anak SMP, SMA saya bisa, SMP nggak bisa. Oh dia udah tahu posisi dia di sana. Boleh seperti itu ya. Boleh saya cuma bisa untuk anak muda yang ngomongnya lu gue, boleh. Tapi kalau resmi, oh enggak deh, bukan gue banget. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi boleh kita tidak mengambil semua area, boleh ya. Jadi kita spesifik area, tapi kalau kita mau semua juga nggak apa-apa, dengan risikonya ya, dengan risikonya. Kemudian ya kalau konten berat ya mulailah menyampaikan pesan melalui berlatih menyederhanakan. Ya, kita kalau konten berat, bagaimana kita menyederhanakan konten itu sehingga mudah dimengerti tanpa harus menurunkan kualitas. Kan bukan kuliah. Kalau konten berat jadi kuliah. Nah, kita ringan. Nah, lihat yang di TED ya, TEDx itu ya. Itu konten berat tapi dia sederhanakan sehingga menjadi ringan. Ya, dengan waktu yang terbatas. Ya, belum profesional, semua dimulai dari amatiran. Semua pasti ya, semua dari awal ya, cara konten alamiah. Nah, tadi selain kita mulai dari apa namanya yang kita kuasain, nah, untuk pemula mulailah dari cara alamiah kita berbicara dulu. Itu mungkin lebih ringan ya. Berbicara gini, berbicara bahasa ibu, mau lo gue juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti dengan berjalannya waktu mulai diatur tutur katanya, menggunakan kata-katanya, kosakatanya. Jadi boleh ya. Boleh juga langsung naik ya, langsung ikut yang public speaker sekolahnya langsung tertata, boleh juga. Ini tadi tips aja ya, tips aja bagi mereka yang nggak percaya diri, mulailah dari materi yang dia kuasain ya. Atau mau isi ceramah ya, ceramah juga kita cari kan banyak nyontekannya di apa namanya, di Google ya. Apalagi bapak-bapak yang selama pandemi, nah ini kan udah public speaking juga. Setiap Idul Fitri sama Idul Adha tidak sholat di masjid karena pandemi, mereka bapak-bapak itu ceramah di hadapan keluarga, itu udah latihan public speaking kan, gitu loh. Dilihat anak-anaknya. Nah, dari banyak materi ceramah yang ada di Google, pilihlah yang paling dia kuasai. Nah itu lebih confident seperti itu ya. Nah, terakhir modeling. Ya, belajarlah. Sekarang beruntung kita ada YouTube ya. Kita lihat cara-cara public speaker profesional itu seperti apa gitu ya. Nah, dari sini ketahuan ya. Dulu ilmu-ilmu saya itu waktu saya belajar public speaking ya, sekolah ada berapa itu selalu ada ice breaking, ada apa-apa gitu ya. Nah, ternyata dengan beragam seperti ini, lihat ya, TEDx itu ya, itu orang yang tidak bisa public speaking dipaku di situ aja.
dia cuma main di ucapan dan di konten. Ya, jadi orang teknikal itu kaku gitu-gitu dan orang tertarik. Nah, itu public speaking lain. Gitu ya. Dia tidak perlu bergerak sana kemari, kemari gitu ya. Dia cuman materi hal teknis yang dia sederhanakan ya, nggak terlalu banyak pergerakan, dikit-dikit saja, cuman main di intonasi, hal teknis disederhanakan, audiens ngerti dan tercerahkan dan puas. Nah, itu di TEDx di YouTube itu seperti itu. Nah, itu merubah tuh semua tuh. Yang waktu kita sekolah public speaking ini harus begini ya, harus semua hore gitu kan ya. Gitu. Habis itu pulang nggak dapat kontennya, bukan itu ternyata. Kira-kira seperti itu. Oke, kita sudah selesai. Oh, lama juga ya. Oke, padahal saya sudah mengurangin materi. Nanti sisanya ada di WA group ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf, ini dasar sekali ya. Mohon maaf yang emang sudah profesional di public speaking. Tapi nanti kita akan lanjut di WA group. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita tutup seperti biasa. Silakan, saya beri satu kesempatan lagi. Oke, kalau nggak ada, jika berkenan ya, silakan dibuka kamera. Kita akan melakukan sesi foto ya. Oke, saya melakukan 3 sesi ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita banyak diskusi lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Ya, mari sama ya, Terima mari. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari. Saya tutup.